We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Bu Patricia Yuanila, Lives Observer, Psychologist, Explorer, JCTC Coach. Apa itu JCTC Coach? JCTC Coach itu adalah Job Career Transition Coach. Jadi saya ngambil sertifikasi terkait dengan karir. Oke. Saya mulai pertanyaannya ya. Boleh. Oke, Lives Observer. What have you been observing, Bu? Silakan. A lot of things. Saya mungkin banyak belajar bahwa saya itu kan selalu bilang Lala itu live by quotes. Jadi panggilan saya itu sebenarnya namanya Lala. Saya live by quotes. Saya akhirnya menyadari bahwa if you stop and look around, this world is really beautiful. Jadi saya akhirnya mencoba untuk menggunakan observing dalam segala hal. Dan itu kayak jadi bahan. Karena basicnya saya adalah seorang psikolog ya. Saya melakukan proses counseling, coaching, dan ternyata dengan kita mencoba untuk observe in everything in our life, in our partner, in our friends, our society, kita tuh akan dapat sesuatu hal yang baru, dapat hal yang akhirnya mencerahkan kita. Kayak misalnya contoh gini, saya tuh dulu pernah nulis kalau nggak salah 2020 ya, 2019 itu tentang surfing. Saya nggak pernah surfing, tapi saya punya teman dari Malaysia itu datang ke Bali weekend cuma untuk surfing. Dan saya tuh tanya, kenapa surfing? I mean like, why? Kan olahraga banyak ya. Itu kan you put a lot of effort, you go to Bali, harus paketin itu board-nya, itu kan a lot of money menurutku gitu kan. Itu worth it nggak sih? Nah, itu akhirnya membuat saya bertanya sama coach-nya, coach surfing, apa sih yang kamu rasain? Apa yang kamu lihat? Karena kebayang nggak sih kita tuh nunggu ombak itu lama loh. Mereka tuh bisa datang hari ini dari pagi, nggak dapat ombak bagus, besok bisa datang lagi. Nah, this kind of thing yang aku tuh observe. Oh, ngapain ya? Kok yuk banyak orang ya? Kok mereka mau ya? Nah, this kind of question akhirnya aku tanyakan. Nah, dari situ akhirnya aku dapat sesuatu. Yang ini aku akhirnya relate. Ya. Ternyata si coach ini bilang gini, tahu nggak sih, for a moment kita nunggunya lama, tapi for a moment kita dapat ombak bagus, kita naik di papan selancarnya. Gila sih, kamu nggak mikir apapun. Itu like the best time of your life. Terus aku jadi relate. Oh, ini kan kita mirip ya. Kayak dalam dunia pekerjaan. Kita tuh kan nunggu kesempatan datang. Kita harus tahu banyak informasi, tahu kapan jam in, tahu kapan harus nunggu. Dan saat kita punya informasi yang tepat, kita naik di saat yang tepat, then we get the best moment gitu loh. Nah, jadi this kind of observing itu yang aku lakuin. In a lot of things, ibu-ibu di pasar lagi ngelayanin aja, itu aku observe. Gitu. Oke, itu kalau guru saya ngomongnya everything is teaching us. True. Oke, saya ke foto. Ini interesting sekali. Sebentar. Dan ini fotonya asli loh ya. Oh, ini foto asli, bukan editan. Bukan editan. I mean like, gila nggak sih?
Tuhan itu luar biasa banget. Okay. If you have brave enough to say goodbye, life will reward you a new hello morning. Nah, apa yang dimaksud di sini, Bu? Apakah kita perlu waspada selalu setiap saat atau bagaimana? Silakan. Ini pemaknaan saya ya, setiap orang pasti bisa berbeda-beda, tapi saya memaknai adalah, we hold something, someone to tight. Kita, eee, ini mungkin pertanyaan refleksi buat teman-teman juga yang mendengarkan ini, apa sih yang kita lepaskan di tahun 2020 dengan adanya pandemi? We bring many things A down. lot of things. See? A lot of things. Kita keluarin egonya kita. Mana mau dulu kita kalau misalnya meeting by Zoom, orang bisa ketemu langsung. Yeah. Kita itu benar-benar yang you give up everything that bring you down, dan itu exactly yang saya lakukan. Saya punya satu HR consulting, psychological HR consulting. Selama pandemi ini, 2019 sebenarnya it start yang aku tuh susah cari klien lagi, aku kurang klien, dan tapi aku keep paying. Jadi aku punya konsulan pajak ya, aku tiap bulan tuh tetap aja bayar meskipun nihil gitu kan. In a way aku tuh mikir gini, oh nggak mau, my pride saying that aku tuh udah ada ini di 2008. Kalau aku sampai lepasin ini, aku tuh nothing, gila, aku mau punya pride apa ya ngomong ke orang, lala lo lepasin konsultannya, lala lo independen sendiri, sekarang nggak punya lembaga, nggak punya kantor, kayak gue nggak punya bisnis gitu kan. Tapi di 2020 mengajarkan saya bahwa I need to let go things that bring me down. Emang sih uangnya nggak seberapa yang kita bayar tiap bulan, tapi kalau dikaliin setahun, it means something di situasi yang tidak menentu ini. So itu yang akhirnya aku bilang, ternyata once kita attach with something too tight, kita tuh melewatkan banyak hal. Tapi once you let go, sebenarnya kan Lala bisa jadi independent speaker. Aku bisa ngajarin konseling. Mereka nggak butuh lembaga kok gitu loh. Jadi itu yang akhirnya aku bilang, saat kamu lepasin segala sesuatu, hidup itu bakal reward kamu a new hero. Oke. Pajaknya harus di nganu kan, apa? Diskon ini harusnya minta diskon. Bukan, soalnya pajak saya juga begitu, akhirnya diberhentikan kan. Iya, ini harus mulai ke PKP-nya dihilangin dulu ini. Oke, saya to the next. Life can throw a lot of you. You can choose to stand there and take it or start moving out of the way. Nah, dalam keadaan begini, apa yang perlu kita lakukan, Bu? Take it, move out, dan bagaimana kita tahu tentang pilihan kita sebetulnya? Mungkin pertanyaan yang terakhir yang paling penting deh. How do we choose? How do we choose? Berat ini, how do we choose ya. Aku kalau ngomong nanti pasti jawabannya klise ya. Aku soalnya tipe yang, if I need to choose something, aku tuh tipe yang selalu ngelis ya. Positifnya apa, negatifnya apa. Ya, ini psychology student. Iya, aduh ya maaf ya. Secara tidak langsung itu kayak udah mendarah daging di aku. Ya, kalau aku secara personally sih, dan aku juga mengatakan itu ke diriku sendiri. Aku selalu bilang kayak life can throw a lot at you. Apa aja tuh bisa gitu loh. Tapi how you respond itu tuh yang sebenarnya the important things. Terus kamu boleh choose ya, lu mau ada di sana atau lu mau pergi aja. Dan aku selalu bilang ke diriku sendiri, if something that happens to me that is not a nice thing, it's not a good thing, aku bilang, Lala, you're not a tree, you can move. Nah, itu yang akhirnya buat aku sendiri secara pribadi bahwa how you respond to the situation, that's the important things. Karena aku nggak bisa untuk aku nggak bisa untuk bilang, Tuhan, aku nggak mau hal-hal yang buruk. Aku nggak mau hal ini terjadi. Tapi aku disadarkan lagi bahwa segala sesuatu di dunia ini indifferent. Gak ada yang baik, gak ada yang buruk. Aku yang memberikan makna. Jadi kalau ditanya, gimana caranya memilih? Kamu yang memberikan makna untuk setiap kejadian yang ada dalam hidupmu. Gitu.
Oke, kita sendiri yang memberikan makna. Saya ke Free Yourself ini rasanya sebentar. Ini menarik ya, Bapaknya tuh, by my quotes gitu kan. Soalnya itu kan yang pure. Iya, tapi itu jadi membuat aku berpikir, honestly karena saya live by quotes, that's the way I speak to others, that's the way I encourage other bahwa, eee, kenapa with my own picture, karena pada awalnya saya melakukan personal branding itu adalah hal yang suka traveling. Tapi Oh, how I put message to other, akhirnya aku membuat caption-nya adalah, eee, how I encourage other. oke, kita ke sini. Free yourself from the burden of feeling the need to hold on to anything. Let go. You are a part of everything. Ketika kita let go, bagaimana kita a part of everything? Ini kan kontra sebetulnya. Mhm. Dan bagaimana kita bisa free ourselves sebetulnya? Silakan. Ah, ini aku sharing mungkin sharing-nya banyak apa yang sudah I've been through ya. Kenapa Well, aku akhirnya ya, itu yang tulus kan? tulus iya. Aku tuh percaya, I believe in universe ya. Terlepas dari kamu memiliki agama apa, I believe in universe bahwa kita ini hanya partikel kecil banget di dunia ini. So, saat aku bilang free yourself from the burden of feelings, need to hold on to anything, itu kan about attachment. We always attach to something, always attach to people, attach to fame, famous, attach to money, attach to wealth. Gue mau terkenal, gue mau dikenal sebagai orang yang hebat, gue punya ini, gue punya itu. Lu bisa klaim bahwa gue orang yang sehat, gue olahraga, tapi percaya deh, itu tuh cuma bagian kecil dari kita. The more you attach with it, aku tuh percaya hukum tarik menarik ya. Hidup itu tentang tarik menarik dan kenapa aku bilang let go? Saat kamu tuh let go itu kan kayak when you hold something too tight kayak misalnya sand itu tuh keluar dari tangan kamu. Tapi percaya nggak sih saat kita tuh membiarkan pasir di tangan kita, it's still there. Dan itu yang aku bilang tentang let go itu about gratitude. Saya belajar mengucapkan kata let go itu dengan thank you. Untuk semua yang datang saya ucapkan terima kasih. Untuk semua yang hilang saya ucapkan terima kasih. That's why when you say let go, in the end you will be a part of everything, right? Mau nggak mau tuh akhirnya semua tuh jadi yang kita tuh cuma bagian kecil aja dan semua tuh kayak jadi part dari banyak hal gitu. Nah itu yang aku bilang in the end we give our own vibration to the world, to the universe. Tapi saat kamu ready to let go, get more. Kayak ada quotes bilang ini kan, mintalah maka akan diberi, bersyukurlah maka kamu akan dilimpahkan. And I believe it gitu. Oke, ini tentang let go semua nih pertanyaannya. Iya. Terkoneksinya kita sama let go ternyata. Oke, one more picture. Mengapa ini yang paling sulit, Bu Lala? Apa tantangannya untuk kebanyakan orang untuk menjadi diri sendiri? Oke, silakan. I speak on behalf of other or aku atas dasar diriku sendiri. Mungkin dua-duanya. Dua-duanya ya. Ini saya menemukan perenungan yang cukup panjang. Ternyata be yourself desa? is the most Di difficult desa thing. ini? Di desa ini. Enggak, nyambung-nyambungin aja, Pak. Oke. Iya, kalau misalnya dulu waktu kecil ya, ngelihat ada stiker gambaran Mister Smile gitu kan, dia selalu ada tulis be yourself. Dulu nggak pernah ngecek gitu kan, be yourself itu apa sih, yo? Ya udahlah, hidup dijalani aja. Tapi more days kalau kita melihat dengan adanya social media yang open, saya punya klien konseling itu rata-rata usia 21 sampai 40 something. Permasalahannya mereka adalah nggak bisa bersyukur karena they always comparing themselves to others.
Jadi akhirnya aku merasa, oke, ternyata being yourself is not easy. Dan itu akhirnya aku coba untuk terapin ke aku sendiri, be yourself. Dulu saya masih tipe yang, "Ih, psikolog kok pakai bajunya pendek ya? Psikolog itu kok, kalau ngomong nyablak ya? Psikolog itu kok masih bisa pergi ke klub sih?" Oke, the social desirability itu, give apa ya, give punishment to us secara tidak langsung. Itu akhirnya aku pikir, no, itu yang harus aku rubah, itu yang harus aku ajarin ke semua orang bahwa it's okay for being you. Nah, kalau misalnya Bapak juga sempat sharing, sempat lihat saya punya, apa namanya, highlight tentang counseling for coffee itu saya mencoba untuk reframing psikolog. Psikolog itu we are not judging. Psikolog itu aku nggak keibuan. Psikolog itu bisa gaul. Nah, dan itu aku mencoba untuk apa ya, walk the talk bahwa it's okay for being you. Kalau misalnya kamu counseling sama saya, you need me as what? Not as my performance, but for my skills. My competency of listening to others. Nah, itu yang akhirnya aku yang coba sharing. Ternyata jadi diri sendiri itu susah karena aku pun menemukan itu susah. Karena aku masih dengar omongan orang. Contoh deh, usia 35 kok belum nikah? Usia 25 kok belum lulus? Udah umur 27 kok belum dapat kerja? Kok udah nikah belum punya anak? We always listen to other. Tapi nggak pernah ada yang nanya, are you happy with your life? Nah, so itu akhirnya aku pikir self-acceptance is the important things yang pada saat ini susah sekali orang untuk menerima dirinya sendiri. Jadi, the most difficult things in the world is be yourself. Nyaman dengan dirimu, hargai dirimu, dan cintai diri. Itu sih sebenarnya. Wow. Wow, hargai dirimu. Oke, Pak Teddy silakan buka video aja, Pak. Halo. Oke, silakan. Terima kasih Pak Sutoyo atas kesempatannya. Ya, salam kenal Bu Halo Giglala. Pak, salam kenal. Bu, saya mau tanya, saya kan Boleh, Pak. pernah konseling dengan dokter jiwa. Nah, itu mengenai ini, mengubah mindset saya yang apa ya, hubungannya dengan psikosomatik dan unconscious mind. Itu kadang sangat berpengaruh terhadap cara konsentrasi, cara mengambil keputusan saya juga apa ya istilahnya, secara emosi itu kadang belum stabil untuk mengambil keputusan suatu tindakan. Nah, itu saja sih. Apakah ada saran dari Bu Lala? Waduh, ini bisa ada cara, cuma saya nggak tahu efektif atau tidak efektif. Saat konseling berarti ke psikiater ya Pak? Atau ke psikolog? Psikiater ya? Psikiater ya. Nah, ini sekalian mengedukasi bedanya psikiater sama psikolog ya. Psikolog itu base-nya dari psikologi, psikiater itu base-nya dari kedokteran. Betul. Psikiater bisa ngasih obat, psikolog nggak bisa ngasih obat. Yang kami lakukan sebenarnya kita bilangnya namanya CBT, Cognitive Behavior Therapy. Jadi kalau pola pikirnya dirubah akan besar kemungkinan perilakunya akan berubah. Nah, kalau tadi pertanyaannya tentang psikosomatis dan unconscious, itu di bawah ya, alam bawah sadar ya. Benar sekali. Somehow pikiran bawah sadarnya kita itu yang mendominasi tanpa kita sadari pengambilan keputusan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Gimana caranya nih? Psikosomatis ini kan adalah penyakit yang sebenarnya nggak kelihatan, nggak kerasa. Worry, aku tuh takut, tapi saking aku takut aku bisa diare. Aku takut aku bisa muntah-muntah. Aku takut aku bisa mah. This is psikosomatis. Penyakit psikis yang akhirnya ada bentuk fisik. Apa yang harus dilakukan? Kalau saya Pak, sebenarnya itu ini receh ya, tapi this is important adalah pause. Diam dulu, tenang dulu, biarkan otak untuk berpikir dulu. Kecenderungan manusia adalah kita selalu bereaksi terlebih dahulu, tidak mencerna. Nah, ternyata pause ini kan ada dalam
metode meditasi. Hmm. Which is, kita tuh sudah tahu kita tuh udah penting. Biarkan kita bermeditasi dulu, saat kita bermeditasi, kita pos otak kita akan mencoba mencerna, ini benar nggak? Ini baik nggak? Nah, biarkan kognitifnya yang kita pakai. Nah, saat kognitifnya dipakai, hati itu juga harus meyakini, mengimani. Sehingga kita punya 3 ya, kalau orang sering dengar body, mind, and soul. 3 ini harus align. Nggak ada namanya mulut kita bilang, saya nggak apa-apa. Iya, karena semakin pintar kita memanipulasi keadaan kita. Tapi kalau hatinya kita masih belum benar, hatinya kita tuh kayak nggak yakin. Saya punya pengalaman contoh nih ya Pak ya, COVID. Basicnya karena psikolog, saya suka sharing gitu kan. Gak mungkin dong saya bilang saya stres. Jadi kalau ditanya, "Are you okay?" "Wow, I'm good, I'm great." Tapi tau nggak sih Pak, rambut saya rontok. Ini adalah kondisi biologis yang nggak semua orang tahu. Ternyata saat saya senyum, saya minta otak saya untuk nggak apa-apa lah, bilang aja lo nggak apa-apa. Secara biologis badannya saya nggak nerima. Nah, rambut itu rontok. Yang harus saya lakukan adalah betul-betul gitu ya Pak ya. Ya, ini yang saya juga mau sharing bahwa body and mind itu we all in one vibration. Yang saya lakukan itu adalah saya berdamai dengan keadaan ini. Oke, keadaannya nggak bisa saya rubah, so what? Saya waktu itu carinya adalah the worst thing. Apa hal terburuk yang akan terjadi? Oh, A. So, I need to prepare to the A situation. Sehingga saya jadi santai. Yang paling buruk aja udah aku pikirkan kok. Sepanjang jalan saya jadi lebih nerima. Nah, ini yang saya lakukan, mungkin bisa dilakukan juga. Ternyata body, mind, and soul should be in one harmony. Gitu. Semoga menjawab ya Pak. Banyak membantu. Karena saya pernah ada pengalaman nih. Boleh sharing. Waktu itu saya sempat konsultasi dengan dokter jiwa di rumah sakit Kartika. Pada waktu itu dialognya itu saya merasa nyaman, bisa tertawa. Terus dokter nawari obat, saya menolak. Begitu saya buka pintu, saya masih bisa senyum. Kan saya balik kantor, pada waktu itu saya dimintai untuk melobi kredit dari kantor. Itu bosnya, saya tahu sudah sebulan lebih nggak berhasil. Oke. Terus saya juga nggak tahu, terasa nyaman, cuman modal omong-omong dari hasil konsultasi itu, cara ngomong lobby itu kreditnya bisa ini lancar. Saya juga heran. Cuman itu sampai sekarang saya masih belajar. Apa cuman karena saya fresh, bisa senyum, tertawa, itu banyak membantu kinerja saya. Tapi saya sadari itu disortir, masih labil. Kalau untuk saya sendiri kenapa saya nggak bisa? Tapi untuk orang lain seperti tanpa beban bisa gitu. Padahal bos saya sendiri yang dinamakan bos kan mereka tahu kan, mereka kan pasti juga ngecek perbankan akun. Mereka nggak bisa. Kok saya yang tanpa beban bisa tertawa kok bisa goal itu. Makanya apakah itu berpengaruh ya? Kenyamanan secara psikis, terus itu memacu pola pikir kita, kadang tanpa kita sadari itu mengoptimalkan kemampuan ya itu ya. Ini pertanyaan ya Pak? Antara pertanyaan juga minta saran. Minta saran, oke. Tapi betul, ini bukan magic sebenarnya. Saya percaya once you feel good, you attract good. Makanya dalam ilmu psikologi kita selalu bilang gini, pertahankan emosimu itu sampai dengan jam 10 pagi. Karena saat kita mikirnya jelek gitu ya, aduh kayaknya sial banget, aduh udah bangun tidur telat, aduh kena macet, aduh ini. Nah, once kita mikir hal yang buruk gitu kan, hal yang buruk itu akan terus nempel ke kita. Tapi once kita think the good things, makanya tadi saya bilang the power of let go ya, the power of gratitude. Oke, let go, ya udah aku udah kayak gini, so gimana? Itu yang akhirnya kita attract banyak hal baik ke kita. Saat Bapak nyaman, Bapak akan ngomong dengan santai. You give it to the universe.
nggak ada pressure. Bayang nggak sih kalau nggak ada pressure, kita jadi lebih bahagia. Ada hal yang bersyukur itu bersyukur itu adalah level energi yang paling tinggi dalam segala energi. Nah, saat kita baik, kita bersyukur, kita happy, kita tuh mengeluarkan energi yang baik dan itu attract dengan orang lain. Itu hal yang nggak kasat mata, but it works. Nanti habis ini Bapak boleh cek level of energi. Itu ada. Bersyukur itu nomor 1, paling besar. Oh, LOC itu ya? Seperti LOC gitu? Law of Conscious apa lupa saya, LOC dulu, saya lupa. kind of, Pak, mungkin ya. Karena ada beberapa yang sebenarnya mirip-mirip tapi istilahnya beda. Ini kita tuh cuma punya satu sumber aja, tapi beberapa orang menamainya dengan nama berbeda itu aja. Gitu, Pak. Oke. Kalau mau tanya lagi, berbayar Pak Teddy? Iya, saya tahu nih. Agak guyon. Saya bolak-balik loh, Pak. Kenapa saya ini berhasil pindah ke dengan kok nggak berhasil? Saya sampai ganti berapa? 4 rumah sakit, 5 dokter loh. Waduh. Karena kalau saya nyaman berlancar, tapi kalau ada pressure sedikit, saya lebih baik masa bodoh. Oke. Terima kasih Bu Lala atas waktunya, atas sharingnya. Thank you. Kita harus jumpa di Semarang, Bu. Iya, betul. Sampai ketemu di Semarang. Oke. Semarang ya. Iya. Thank you, Bu. Thank you semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore.